generations sing your praise. You never fail. Able, forever you are able. All creation will proclaim you never fail. I will not fear, 'cause you're still the great I am, and I'm still within your hands. I stand on your promises, yes and amen, yes and amen. Power, there's wonder-working power for those who call upon your name. You never fail. I will not fear, 'cause you're still the great I am, and I'm still within your hands. I stand on your promises, yes and amen. Let faith arise. My God breathes the dead to life. I'll see it with my own eyes. I stand on your promises, yes and amen, yes and amen. I'm standing on your promise, my God, you never fail, you never fail. You'll finish what you started, my God, you never fail, you never fail. I'm standing on your promise, my God, you never fail, you never fail. You'll finish what you started, my God, you never fail, you never fail. And I'm standing on your promise, my God, you never fail, you never fail. You'll finish what you started, my God, you never fail, you never fail. Oh, I will not fear, 'cause you're still the great I am, and I'm still within your hands. I stand on your promises, yes and amen. Let faith arise. My God brings the dead to life. I'll see it with my own eyes. I stand on your promises, yes and amen, yes and amen. I'm standing on your promise, my God, you never fail, you never fail. You'll finish what you started, my God, you never fail, you never fail. I'm standing on your promise, my God, you never fail, you never fail. You'll finish what you started, my God, you never fail, you never fail. 'Cause you're faithful, Lord, oh, you're faithful, Lord, so faithful, so faithful. You're always good, you are always good. No matter what, no matter the season, you're always good. In every circumstance, you're always good. No matter the season, no matter the valley, you're always good. Oh, you're always good. Lord, you're always good. Oh, you're always good. No matter what, you're always good. You're always
always good. Oh, you're always good. No matter the season, no matter the circumstance, you're always good. You're always good. You're always good. You are always good. Never change. You're always good. So good. So faithful. No one like you. You're always good. You are the one, creation obeys when you speak. Dark turns to light, death comes to life. Jesus, when you breathe. And you are the one, calming the wind and the waves. You'll make a way, your promise remains. Oh God, you never change. You were, you are, you always will be God alone, seated on the throne, King of all majesty. You reign in victory. You were, you are, you always will be God alone, seated on the throne. Jesus be glorified, forever lifted high, forever, Lord. You are the one, the lion who roared from the grave, the stone rolled away, and you overcame. You're worthy of all praise. You were, you are, you always will be God alone, seated on the throne, King of all majesty. You reign in victory. You were, you are, you always will be God alone, seated on the throne. Jesus be glorified, forever lifted high. We lift you high, Lord. We lift you high, Lord. Be magnified, be glorified, Lord. All the glory is yours. All the glory is yours. Now and forevermore, all the glory is yours. All the glory is yours. All the glory is yours. Now and forevermore, all the glory is yours. Oh yes, it is, Lord. All the glory is yours. All the glory is yours. Now and forevermore, all the glory is yours. You were, you are, you always will be God alone, seated on the throne, King of all majesty. Shalom semuanya. Shalom. Ada yang menyangka 1 bulan lagi kita mau Natalan? Udah November loh guys.
Ya ampun, kalau kita sama-sama boleh mengingat, rasanya tahun ini terasa begitu cepat ya. Baru kemarin kita Natalan bareng-bareng dengan situasi yang berbeda dengan ini yang sekarang kita udah mau Natalan lagi. Saya percaya kita semua juga boleh sama-sama merasakan kebaikannya Tuhan, kasih setianya Tuhan sepanjang tahun ini. Mungkin ada hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita sepanjang Januari sampai bulan Oktober kemarin. Tapi mari pada hari ini kita mau sama-sama rayakan kebaikannya Tuhan. Kita mau sama-sama ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama memberikan diri kita, hidup kita, buat Dia yang sudah memberikan kehidupan untuk setiap kita. Mari kita semua bersaat teduh sejenak. Angkat setiap ucapan syukur kita. Angkat kerinduan kita di tempat ini di mana Tuhan berada. Kami rindu Tuhan untuk kembali merasakan keintiman dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kembali memuliakan Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Benar Tuhan, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Mari kita angkat setiap penyembahan kita. Kau mulia, kami rindu, kami rindu. Terima kasih.
sungguh gak ada Allah seperti Engkau dalam hidup kami. Engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan. Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan cinta-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan. Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, Tuhan, ini bukan karena kuat dan hebat kami. Kalau kami boleh datang ke tempat ini, kami boleh berdiri di hadapan-Mu, Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu yang tidak pernah berhenti buat setiap kami. Tuhan, saat ini kami rindu, Tuhan. Kami haus akan Engkau. Perbaharui setiap kami, Bapa. Terimalah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami yang kami persembahkan untuk Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan setiap lagu, setiap nyanyian yang kami nyanyikan, Tuhan, ini bukan sekedar formalitas, Tuhan, tapi kami benar-benar menyanyikan itu dari hati kami untuk sebagai persembahan bagi Tuhan yang hidup, yang sudah memelihara hidup kami. Tuhan, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Teruslah beracara di tengah-tengah kami ya Bapa. Dari awal ini Tuhan, pertengahan nanti sampai pada akhirnya Tuhan, kenyangkan setiap roh kami Bapa. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Di sini semua percaya bahwa Tuhan baik. Amin. Amin. Maka dari itu, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini bahwa inilah hari yang Tuhan sudah jadikan buat setiap kita. This is the day. There's a light that shines with hope and grace, fill the sky with your mercy each day. We're alive, let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out. Call him Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Kita semua percaya bahwa yang telah berlalu sudah berlalu, amin. Yang Amin. baru akan datang. Jadi mari kita nyanyikan ini dengan hati dan iman kita, oke? Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing Amen. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and
Semua punya alasan untuk bersuka cita? Amin. Siapa yang lagi gak punya alasan untuk bersuka cita? Coba kita tanya ya. Satu alasan untuk bersuka cita hari ini, Cimefro. Apanya? Remote TV-nya baik, tadi rusak Bapak Ibu Saudara, tadi pagi rusak. Fiona, satu alasan untuk bersuka cita hari ini. Hari ini bisa bangun pagi, puji Tuhan. Katina, satu alasan untuk bersuka cita hari ini. Because Jesus Christ in my heart. Puji Tuhan. Mari kita bersuka cita ya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Amin. Hidup bersamamu
ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bangkit berdiri. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku dengan sungguh-sungguhnya setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sungguh ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kembali melihat ke dalam diri kami. Dan biarlah Tuhan saat ini ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus berbicara secara pribadi kepada setiap pribadi-pribadi yang ada di tempat ini Bapa. Ajar kami melihat Tuhan apa yang ada di dalam bagian diri kami yang harus kami benahi Bapa. Ajar kami ya Roh Kudus untuk kembali boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat setiap kami. Ini hidup kami Tuhan, biarlah hidup kami boleh sepenuhnya menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu Tuhan berbicaralah kepada setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan untuk kembali Tuhan segarkan, kembali Tuhan kenyangkan, kembali Tuhan perbaharui Tuhan. Apapun yang akan hamba-Mu Tuhan sampaikan kepada setiap kami, biarlah Tuhan itu semua berasal daripada Tuhan untuk kami. Kami mau duduk tenang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau membuka telinga kami membuka diri kami membuka hati kami. Sepenuhnya Tuhan sampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Silakan kembali duduk. Puji nama Tuhan, senang sekali boleh kembali ada di rumah Tuhan di Aisyah Makati pada saat ini. Dan kita juga bersyukur kita kembali boleh memasuki bulan yang baru, ya di bulan November. Dan ya tanpa terasa seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Venia bahwa tinggal sebulan lagi kita akan mengadakan memasuki bulan Desember dan kemudian merayakan perayaan Natal, ya. Dan saat ini saudara, ini adalah bulan terakhir di mana kita akan sama-sama melihat mengenai tema Bold ini. Dan saya berdoa bahwa setiap kita semuanya supaya kita semakin memahami apa yang Tuhan inginkan, terlebih di dalam ayat kita dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Bicara tentang berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, dari mulai sejak Oktober kemarin, ya, kita sudah sama-sama belajar mengenai tema dengan serial tema yang itu mengatakan kata don't atau jangan. Kenapa? Karena kadangkala kita ini nggak suka dengan kata jangan itu. Namun sebenarnya dibalik daripada setiap kata-kata jangan itu ada sesuatu yang penting yang buat setiap kita untuk ketahui. Dan kali ini kita sama-sama memasuki sebuah tema yang baru, yaitu adalah don't fool yourself. Nah, ketika di dalam hal ini, saudara, siapa di sini yang suka membodohi dirinya sendiri? Ya, suka bodohin dirinya sendiri aja. Oke, mungkin kata membodohi dirinya sendiri kadang lebih terlalu ini gimana ya. Tapi siapa yang suka menipu diri sendiri? Menipu diri sendiri artinya kita kadang-kala ya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang wanita, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri atau sebagai anak yang belajar. Kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, tetapi kadang-kala kita kemudian mencoba untuk mengabaikannya. Nah, saya mau bawa ada sesuatu kutipan yang diangkat oleh Richard Feynman. Dia mengatakan adalah the first principle is that you must not fool yourself. And you are the easiest person to fool. Kenapa dia mengatakan ini, saudara? Saya coba tuliskan di situ ya. Prinsip terpenting adalah kejujuran intelektual terhadap diri sendiri. Ini berdasarkan Richard Feynman mengatakan demikian. Ya, prinsip terpenting itu jujur secara intelektual. Artinya jujur terhadap diri kita dalam sebuah pemikiran dan sadar mengenai diri sendiri. Menekankan bahwa menipu diri sendiri merupakan hambatan utama bagi pemikiran jernih. Karena kita secara alami cenderung mempercayai hal-hal yang tidak benar. Dan kita sendirilah yang menjadi korban termuda. Dikatakan apa? And you are the easiest person to fool. Kita ini adalah pribadi yang termudah untuk mempercayai. Nah, saudara, kalau saudara coba melihat di dalam zaman kita pada saat ini, kita ini mudah mendapatkan informasi dari digital. Paling mudah. Enggak kita minta, ada saja seseorang yang mungkin mengirimkan di dalam grup kita. Ada orang yang mungkin mengirimkan secara sukarela juga kepada setiap kita supaya bilangnya supaya kita pun juga enggak ketinggalan informasi. Padahal informasi yang disampaikan belum tentu adalah informasi yang benar.
Tapi pernahkah setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya di tempat ini, ketika mendengar berita kemudian kaget, dan tapi itu kita langsung tanpa konfirmasi kepada yang lain, kita langsung mengiyakan dan membenarkan ini sedang terjadi. Pernah nggak? Pernah. Nah, artinya apa? Informasi yang pernah kita dengar itu kadangkala kalau kita nggak cepat saring, itu bisa membodohi diri kita sendiri, bahkan kita menipu diri kita padahal kita tahu bahwa setiap informasi yang diterima kita perlu mengklarifikasikan itu. Dan ini sebenarnya membawa kepada setiap kita semuanya. Ketika ada orang juga misalkan curhat, ya, ambil sikap netral. Kalau kita langsung terbawa di dalam emosinya, bisa jadi kita langsung mengikuti cara pandang dari orang yang sedang curhat itu. Padahal bisa jadi orang yang sedang curhat itu punya sebuah cara pandang yang belum tentu juga benar. Nah saudara, ada ayat di dalam firman Tuhan yang saya coba angkat kepada setiap kita semuanya. Yang pertama yang ada di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-22. Di situ dikatakan apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saya mau bawa kita semuanya untuk melihat dan memperhatikan apa yang saya tebalkan di sana. Menipu diri sendiri. Ya, apa sih maksudnya di sini gitu loh. Nah, kata ini itu diambil, ya saya menggunakan dari bahasa aslinya, itu deceiving atau dari kata bahasa Yunaninya itu adalah paralogizomenoi. Ya, saya membacanya dalam ini padahal saya lupa, saya sudah kasih tulisan sebelah kanan ya. Aduh. Nah saudara, perhatikan di sini. Ini kata yang digunakan. Apa yang sebenarnya yang sedang coba diangkat dan diajarkan di dalam sana saudara? Kata paralogizomenoi ini loh. Ini bicara tentang bahwa menipu itu adalah berbanding terbalik atau berlawanan ketika dibandingkan berdampingan. Artinya, saya sodorkan dua hal kepada setiap saudara semuanya. Nah, kalau katanya menipu, yang satu ini jelas-jelas berbeda dengan yang satunya secara 180 derajat. Artinya kalau kita menipu berarti apa yang benar itu tuh tidak sedang diangkat, tetapi kebalikan dari yang benar itu yang sedang diangkat. Oke? Kata menipu di sini. Yang kedua, ini menggunakan apa yang tampak masuk akal tetapi kemudian mengecewakan orang tersebut. Nah, kadangkala kita bilang gitu lah. Nanti gua traktir ya. Padahal dia sadar di dompetnya itu cuma punya uang 100 peso. Gitu kan. Kita makan kemana? Gak usah pusing. Kenapa? Karena dia berpikir kalau dia gak bisa bayar temennya punya dompet. Dan dia punya uang lebih banyak daripada aku. Ayo kita makan di mana? Restorannya restoran Fuyen gitu kan. Asik makan enak banget ya. Bener nih, bener. Ayo gua bayar gitu kan. Padahal dia tahu temennya itu baik banget. Dan kondisinya adalah apa? Ketika sudah mesen bayar, terus dia buka waduh. Hah? Uang gua kemana ya? Uang gua kemana? Nampaknya benar bahwa uangnya itu hilang. Padahal yang tahu dirinya dan Tuhan bahwa sebenarnya lu gua tipu. Gua lagi pengen makan di Fuyen, tapi saya gak punya uang. Semoga gak ada di tempat ini, amin. Kita semuanya orang-orang jujur, amin. Amin. Kok gak berani katanya amin? Takut menipu ya. Takut membawa diri menipu gitu ya. Oke. Nah saudara, jadi kalau kembali kepada ayat yang ada, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara, saya membawa kepada setiap kita semuanya. Kalau dikatakan tadi apa berbanding terbalik atau berlawanan ketika dibandingkan berdampingan, maka sebenarnya yang sedang diangkat di dalam ayat ini perbandingannya apa? Apa yang sedang dibandingkan di dalam ayat ini? Iya, pelaku firman dan
pendengar saja. Pelaku firman merupakan perbandingan terbalik dengan pendengar saja. Mungkin sekilas, oh ya simple lah, oke lah, aku juga sudah paham kok. Memang pelaku firman seringkali diangkat, yuk jangan cuma sekedar pendengar saja, tapi jadi pelaku firman. Tapi yang saya mau bawa di sini adalah, ingat sekali lagi, kita boleh tahu tentang pengetahuan, tetapi ketika pengetahuan itu dia memberikan sesuatu yang memberikan kita bertindak di dalam pengetahuan itu, maka kita ini sedang menipu diri kita sendiri. Kita sudah tahu bahwa berbohong itu tidak baik. Tetapi kita tetap berbohong misalkan. Enggak, orang di sana tetap berbohong, jangan enak kita. Orang sini kan enggak jujur-jujur semuanya kan ya. Nah, ada orang tetap berbohong. Artinya bahwa dia ini sebenarnya sedang melakukan kebalikannya. Nah, bukan cuma sekedar ini saudara. Saya mau bawa begini, hati-hati dengan pemikiran bahwa pendengar saja itu masih aman. As long, yang penting aku dengerin firman-Nya. Yang penting aku keep kebenarannya, tapi hati-hati. Itu karena menunjukkan status sedang memasuki proses menjadi pelaku. Ya, dia berpikirnya begitu. Namun sebenarnya pendengar saja dan menjadi pelaku merupakan dua status yang tidak sama. Kadang orang bilang, tenang, ini nanti setelah itu tinggal digongkan saja, maka saya menjadi pelaku. Kalau saudara tadi melihat bahwa yang namanya menipu ini terbalik melakukannya, berarti sebenarnya dua kutub yang berbeda. Kenapa ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan? Saya mau bawa kita semuanya untuk kemudian melihat bukan cuma sekedar kata menipu, tapi ada sebuah kata yaitu pendengar saja. Ya, kenapa kata saja di sini harus menjadi sebuah perhatian buat kita? Kata saja yang mengikuti kata pendengar merupakan penegasan mengenai status pendengar. Ya, ini gampang kan kata sifat, ya kan? Kata sifat dibawa direndengkan dengan kata benda, maka kata sifat ini menjelaskan kata benda. Itu berdasarkan kita belajar sama-sama. Artinya apa di sana? Saya coba lihat dalam definisinya. Kata saja memiliki arti sendiri tetapi saja. Jadi kalau demikian, sebenarnya ketika kita bicara tentang pendengar saja, itu adalah sebuah status yang berhenti sampai kegiatan mendengarkan. Stop sampai di mendengarkan, tidak ada tambahan proses yang diizinkan setelah itu. Jadi bukan cuma lihat di sini, menjadilah pelaku firman dan bukan hanya sekedar pendengar. Enggak sih kayak gitu, tapi pendengar saja. Itu menekankan bahwa ini menjadi seorang status yang cuma sekedar mendengar nih. Semoga setiap teman-teman semuanya di tempat ini kita nggak cuma sekedar mendengar firman dan stop sampai di situ. Karena apa? I will not do it. Stop titik dot. Gitu loh. Enggak. Di sini justru Tuhan sedang membawa kepada setiap kita semuanya untuk melihat. Kalau kita melakukan seperti itu menjadi pendengar saja, maka kita menipu diri kita sendiri. Siapa di sini orang yang suka ditipu? Kita nggak suka ditipu orang, benar nggak? Tapi kadangkala kita tergelincir untuk menipu diri kita sendiri. Aneh kan? Kontradiksi, benar nggak? Itu cara tipu muslihat si iblis. Dia bawa supaya kita merasa sakit hati ditipu oleh orang lain, tapi tanpa sadar kita dibuat terlena tatkala ketika kita menipu setiap kebenaran-kebenaran yang sudah kita dengarkan, kemudian kita tidak melakukannya dengan mengatakan, it's okay. God is full of grace. He will not blame you. Gitu. Dan disinilah saudara, mari kita sama-sama melihat bahwa menipu diri sendiri, ya, itu artinya apa? Mendengarkan merupakan proses untuk membangun sebuah pengetahuan diri terhadap hal-hal yang belum diketahui, dimengerti, dan dilakukan. Jadi makanya kita mendengarkan, ya. Tapi mungkin memang ada yang mendengarkan ini sesuatu yang kita sudah pernah dengar, tapi itu untuk menegaskan kembali kepada setiap kita, untuk kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Nah, namun jika sudah mendapatkan pengetahuan untuk sesuatu yang benar dan menjadi lebih baik, tidak juga dilakukan, maka perjuangan yang harus dimenangkan adalah
melawan kebodohan dalam ketidaktaatan dan ketidakpercayaan. Kalau ada seseorang menyampaikan informasi kepada saya, dan kemudian informasi itu tidak menggerakkan saya untuk berangkat melakukan seperti informasi itu, berarti sebenarnya saya lagi gak percaya. Masa sih? Gitu kan. Coba sekarang kalau kalian nih naik MRT ini ya, sekarang hari ini nih kalian naik MRT. Nah, MRT dari pagi dari jam 7 sampai nanti jam 9 malam itu gratis. Ada yang mau coba? Hah? Enggak mau coba. Cimefro yang suka naik MRT, gratis enggak? Hari ini naik MRT enggak? Belum. Nanti pas datang nggak usah tap, gratis masuk. Apa yang muncul? Cimefro yang paling sering naik MRT adalah benar pikirannya, pengumumannya ada di mana memang? Benar nggak? Kita akan mengklarifikasi akan kebenaran itu, kemudian ketika dicari di dalam internet ternyata tidak ada pengumuman. Bahkan ketika datang ke stasiun MRT gitu kan, kemudian kita tidak juga melihat informasi pengumuman di sana bahwa hari ini gratis. Coba saja kalau kita menipu diri kita sendiri bahwa udah jelas-jelas ini enggak gratis, kita kemudian masuk dan paksa, dorong, apa yang terjadi? Polisi datang. Efeknya ini yang coba ditutup dan dilembutkan oleh si iblis. Bahwa ketika seseorang menipu dirinya sendiri, tenang, gak ada apa-apanya, gak ada dampaknya kepada dirimu. Padahal yang dibawa adalah kita kemudian stop pada sebuah titik tertentu di situ, di mana kita tidak kemudian mendapatkan berkat setelahnya. Kadangkala kita ini dibawa kepada sebuah situasi demikian. Nah, inilah yang harus kita sama-sama lihat. Don't fool yourself. Ini bukan cuma sekedar kita menipu diri kita sendiri, tapi don't fool yourself. Ini adalah strategi yang dibawa dan coba diterapkan oleh si iblis supaya setiap kita tidak percaya dan tidak taat kepada apa yang Tuhan sudah sampaikan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian iblis mengatakan, enggak usah, tenang aja gitu loh. Sekali kamu berbuat seperti ini, besok atau malam kamu minta ampun sama Tuhan, engkau akan dibersihkan dan dimurnikan. Betul enggak? Satu sisi ada benarnya, tapi satu sisi iblis buat supaya kita apa? Kita mundur dari posisi kita kedekatan dengan Tuhan, atau kita dibuat jalan di tempat. Karena pendengar saja artinya you stop the process. Saudara, ini adalah sesuatu yang harus kita sama-sama cermati. Ada satu ayat lagi yang ada di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Katanya sama kalau di dalam bahasa Indonesia, yaitu menipu dirinya sendiri. Tapi kalau kita sama-sama kembali di dalam bahasa Yunaninya, kata yang digunakannya ini berbeda, saudara. Kenapa? Karena di sana digunakan exapatato, gitu kan? Bukan potato ya, exapatato gitu kan, saudara. Nah, apa di sana? Ini sedang menggambarkan sesuatu. Gambaran yang pertama yang diangkat adalah menggambarkan seseorang yang terperangkap dan diperbudak oleh setan. Ternyata menipu diri sendiri itu ada kaitannya dengan bagaimana iblis ini benar-benar membuat kita menjadi hambanya. Saudara, sekali lagi, Tuhan memberikan kelepasan. Kenapa? Karena ada ikatan-ikatan, termasuk di salah satunya adalah tipu muslihat si iblis, atau kita dibawa untuk mencoba terus-menerus menipu diri kita sendiri terhadap kebenaran-kebenaran yang kita alami. Yang kedua, menekankan dampak akhir dari penipuan. Jadi di sini ayat ini sedang mengatakan bukan cuma sekedar kita mau menipu diri kita sendiri, akan menipu diri kita sendiri, tetapi ini adalah sesuatu yang masuk. Kita sudah ada dalam perangkap menipu diri kita sendiri, saudara, ayat ini. Ya. Dan yang ketiga, benar-benar terperangkap. Menggigit umpan yang menyembunyikan kail. Saudara tahu? Pancingan itu ada kail. Kailnya itu ditutup sama umpan. Dan inilah yang sedang terjadi. Bahwa
makanan itu dilempar, kemudian ikan melihat itu adalah adalah makanan. Menipu diri sendiri ini bagaikan demikian. Kita tahu memang enak, kita akhirnya kita menipu diri dengan segala macam kebohongan atau segala macam itu kita tenang dan kita merasa bahwa ada blessing yang kita rasakan. Tapi sebenarnya ketika kita menghap demikian makanan itu, kita terkail, kita terperangkap. Ikan sudah masuk di dalam pancingan, maka setelah itu gampang gak dia keluar? Melepaskan diri? Enggak. Makanya kalau kail itu sesuatu yang gampang untuk dilepaskan, yang mancing akan menderita selamanya. Karena ketika dia dapat, tiba-tiba kemudian lepas, nggak dapat lagi. Makanya orang yang memancing selalu berusaha untuk membuat kail yang membuat si umpan itu, si ikan itu tidak mudah lepas. Dan ketika kita menipu diri kita sendiri, mudah untuk melepaskan, itu hanya pikiran-pikirannya sekedar yang iblis katakan, engkau nanti mudah kok melepaskannya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Saudara, artinya bahwa menipu diri sendiri ini menempatkan diri dengan sadar. Menempatkan diri dengan sadar dalam sebuah perangkap yang telah disediakan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa aku menipu diriku sendiri, aduh aku terpleset, aku nggak tahu, aku nggak sadar. Enggak, orang yang namanya menipu, dia sudah tahu mana yang benar dan dia sudah tahu goalnya apa. Ada di sini, ada orang yang terpleset menipu saudara? Ih sorry ya, tadi gue nipu kamu gitu kan. Padahal sebelum itu dia sudah berpikir mana yang benar dan mana yang tidak. Kemudian dia kasih umpannya, ternyata dicaplok sama temennya, maka sebenarnya itu dengan sadar. Si orang ini sudah berpikir. Jadi kalau menipu diri sendiri, kita balik, gak perlu orang lain. Diri kita sudah tahu kebenarannya apa, tapi kemudian kita yang menggigit umpannya dan kita yang terperangkap sendiri masuk di dalamnya. Jadi saya mau bawa kepada setiap kita semuanya. Ketika bicara don't fool yourself. Ini jangan puas hanya mengetahui kebenaran. Namun menjadi pasif dalam melakukannya. Saya mengencourage setiap teman-teman semua. Waktu Tuhan semakin dekat, saya akui semakin dekat. Tetapi iblis tidak akan tinggal diam untuk membuat saudara ini semakin memahami identitasmu dan bersinar terus, memancarkan terang sinar Tuhan. Ini saat momennya di mana iblis akan begitu agresif sekali untuk membuat identitas setiap kita ini menjadi redup. Tapi mari kita menjadi bold, kita menjadi paham. Ketika Tuhan membawa kita jangan menipu diri kita sendiri. Mari yuk, kadangkala kalau kita ini lagi gak sadar supaya kita tetap sadar dan fokus apa yang dilakukan. Tampar dirimu. Supaya apa? Aku sadar. Kadangkala kita ini perlu. Karena kalau orang lain yang nampar, marah gak? Marah. Saudara tampar dirimu sekeras-kerasnya, saudara marah gak? Enggak. Kan saudara gak akan potong tanganmu, benar gak? Nah di sini artinya buruan tempat dirimu untuk segera sadar kau sedang menipu dirimu, apa yang harus dilakukan? Engkau keluar sendiri gak gampang, datang buruan sama Tuhan. Gak ada yang dikatakan mudah kalau kita dengan kekuatan sendiri. Kalau kita mudah, dia tidak akan mati di atas kayu salib. Dia tidak akan memberikan roh kudusnya, roh yang kudus untuk ada tinggal di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Jadi kalau ada sesuatu trik-trik tertentu yang sedang engkau jalankan saat ini, mungkin engkau merasa bahwa dirimu aman-aman saja. No, you are not aman. You are not aman. Dalam Tuhan segala sesuatu itu telanjang dan terbuka. Karena Tuhan sayang, izinkan prosesnya itu mengalir dalam hidupmu, memulihkan. Karena kalau enggak, you stop until that process and you will not get another blessing that God already prepare for all of us. Saudara, jangan hancurkan dirimu. Ya. Jangan mau ditipu dan menjadi bodoh,
Masuki tahap melakukan dalam kesadaran seutuhnya. Jadi kalau tadi sadar bahwa kita ini menipu diri kita, balikkan lagi dengan sebuah kesadaran. Aku harus sadar. Gimana caranya? Saudara, komunitas menjadi sebuah tempat yang aman buat setiap saudara. Namun juga tidak semua orang di dalam komunitas itu juga siap. Jadi saudara berdoa, tanya sama Tuhan, orang mana yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa menuntun saya kembali. Karena kebenaran-kebenaran, kalau sudah kebenaran itu dikontaminasi dengan tipuan-tipuan, kita ini mudah untuk tergelincir terus-menerus. Jadi perlu ada seseorang membantu kita di dalam pendampingan ini. Nah yang kedua saudara, terus alami kebenaran dari pengetahuan yang diterima sehingga terlepas dari ikatan ketidakpercayaan. Namanya orang gak percaya, wajar. Gak percaya itu oleh karena apa? Karena dia ini gak yakin, ini beneran gak sih? Ini beneran gak sih? Terlebih lagi ketika kita percaya dengan segala janji-janji di dalam firman Tuhan. Kita tidak akan menjadi pelaku firman kalau kita sendiri tidak pernah mencoba untuk terus belajar hidup di dalam kebenaran itu. Jadi terus alami kebenaran. Makanya saya sering kali berdoa kepada diri saya sendiri. Tuhan, saya mau alami Engkau Tuhan. Karena kalau saya tidak mengalami Engkau, maka bagaimana saya bisa punya iman? Kalau enggak, iman saya cuma iman yang ada di dalam pemikiran saja. Tetapi kenapa saya semakin percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai, menuntun dan menolong dalam setiap langkah kehidupan saya. Karena hari-hari saya coba untuk belajar firman yang ini ternyata, oh iya ya, ternyata firman Tuhan gak salah. Kemudian saya menemukan ayat yang lain, saya mencoba untuk melakukannya lagi. Kemudian, benar juga ya, padahal saya tadi awalnya gak percaya. Ternyata benar juga. Nah ketika lama-lama saudara terus terbentuk di dalam kebenaran, maka saudara mengalami itu, maka saudara akhirnya menjadi percaya. Jadi oleh karena itu, yuk alami terus kebenaran itu. Ya. Nah selanjutnya apa lagi? Menipu diri sendiri sama dengan tidak jujur terhadap diri sendiri. Jangan hancurkan dirimu sehingga menghancurkan pertumbuhan diri dan kerohanianmu. Nah ini dia. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa menipu diri adalah cuma sekedar terlihat secara fisik. Ya cuman mungkin aku akan rusak hubunganku saja dengan temanku karena aku pernah menipu gitu kan. Tapi yang sebenarnya yang sedang terjadi adalah you destroy your relationship, your intimate relationship with God. Ini adalah goalnya daripada si iblis. Yang membawa kepada setiap kita ini hancur. Dan kemudian ketika di dalam kehancuran kita mau berpegang, kita tidak sedang berpegang kepada Tuhan. Tapi kemudian kita berpegang kepada apa yang kita anggap itu menjadi pedoman. Padahal manusia akan mengecewakan kita. Harta itu akan hilang. Tetapi Tuhan senantiasa berkata apa? Sandarkanlah hidupmu kepadaku. Jadi mari pada saat ini kita mau berani jujur sama diri kita sendiri. Jujur dengan apa yang sudah dilakukan. Mungkin kita masih belum punya keberanian untuk mengatakan kejujuran itu di hadapan manusia. Tapi jujurlah kepada Tuhan yang tidak pernah condemn? Condemn itu apa ya? Menuduh. Tuhan itu senantiasa datang, Tuhan tahu kita bersalah, Tuhan kemudian menyatakan memang kita bersalah, tapi dia kemudian menuntun kita. The goalnya yang Tuhan mau berikan itu adalah kita ini dibawa untuk kembali kepada gambar diri yang sebenarnya, yaitu gambar Allah. The last, kita tidak hidup berdasarkan bagaimana dunia menghendaki diri kita. Saudara pahami? Kita sudah sama-sama belajar sebelumnya. Gitu loh. Kita tidak hidup berdasarkan bagaimana dunia menghendaki diri kita. Namun kita menjadi pribadi yang sama baik luar maupun dalam kita. Kita mudah menipu orang-orang. Ya, tetapi kita tidak akan pernah bisa menipu Tuhan. Jadi mari saudara gak perlu takut menjadi dirimu apa adanya ketika engkau menjalankan firman Tuhan. Jadilah dirimu apa adanya ketika ada di tengah-tengah sebuah komunitas dan apapun saudara. Karena jujur ya, ketika kita mencoba untuk menjadi orang yang berbeda ketika ada di dalam dunia, ketika ada di dalam gereja, saudara akan letih, saudara akan capek.
Karena kedua hal ini, kedua hal itu maksudnya ketika engkau menjadi berbeda di dunia, berbeda di dalam gereja atau di dalam komunitas anak-anak Tuhan, maka engkau sedang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Capek, saudara. Coba kalau engkau apa adanya, engkau bertumbuh seperti ini, memang engkau tersenyum karena memang engkau memiliki sesuatu di dalam hatimu dan segala macamnya. Engkau sedih pun juga berani mengutarakannya kepada setiap orang-orang. Maka saudara tidak sedang mengumpulkan image yang baik dari manusia. Karena image yang baik dari manusia itu ya ketika kita buat sebuah kesalahan, manusia langsung bisa menjudge seperti seorang netizen. Tapi kita mari sama-sama bertumbuh sebagaimana kita bertumbuh. Coba bisa bayangkan kalau anak kecil, dia sok dewasa ketemu dengan saudara. Saudara akan bilang apa sama anak ini? Kepo. Terus apa lagi? Nak, udah. Main dulu aja, itu masamu dengan main. Atau kamu bergaul dulu sama teman-temanmu. Benar enggak? Karena rasa-rasanya enggak cocok. Tapi coba bayangkan yang sudah tua, ya nggak tua lah, seumuran kita kan yang masih muda begini kan. Nah yang masih muda ini berlaku seperti Joey. Gimana? Apa yang akan saudara katakan kepada orang ini? Wow. Nah, mungkin kita mengatakan, nggak pas banget sih. Makanya kalau ibu-ibu di sini, bapak-bapak yang modis ya, yang mengikuti perkembangan busana dan segala macamnya, tatkala ketika sudah bertambah usia, udahlah sadarilah saja, ya. Kita memang dulu senang pakai gaun-gaun yang kayak Cinderella yang mengembang roknya gitu kan. Tapi kalau sudah saudara usianya bertambah, saudara pakai itu, nanti ada orang yang mengatakan, "Ibu, ada baju lagi." Gitu loh. Jadi, yuk mari sama-sama don't fool yourself. Jadilah dirimu apa adanya, luar dan dalam. Ya. Dan jangan hentikan prosesmu hanya sekedar mendengar. Oke? Puji nama Tuhan. Semoga kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan juga sambil kita nanti akan mempersiapkan diri untuk mengambil bagian juga di dalam perjamuan kudus. Tuhan terima kasih Bapa. Kembali kami diingatkan mengenai sebuah kata jangan. Jangan menipu diri sendiri. Mungkin Tuhan pernah terbesit di dalam pemikiran kami, gampanglah. Menipu diri sendiri, orang lain kan bukan orang lain yang jadi korbannya. Cuma aku, ya gak apa-apalah. Tapi terkadang Tuhan kami tidak menyadarinya bahwa ini adalah siasat si iblis. Supaya gambar diri kami ini tidak pernah utuh di hadapan Engkau. Supaya kami stop tidak menerima selanjutnya. Yaitu adalah berkat-berkat yang sudah Kau berikan Tuhan. Tuhan pada saat ini kami mau sadar. Kalau kemarin dulu kami sadar bahwa kami sedang mencoba menipu diri kami dalam hal tertentu. Namun kali ini Tuhan kami mau sadar. Kami mau stop sampai menipu diri kami. Kalau sampai mungkin Tuhan pernah ada tabiat-tabiat yang muncul dengan menipu orang lain, apalagi Tuhan. Tuhan, ampunilah ya Bapa. Saya berikan waktu sejenak buat setiap saudara-saudara semuanya di tempat ini. Kalau ada sesuatu hal yang ingin saudara nyatakan kepada Tuhan, sampaikanlah. Dia mengenal engkau luar dan dalam. Dan dia selalu punya tujuan untuk membawa engkau dekat dengannya. Merasakan segala kasih karunia-Nya.
Saudara, nanti worship leader akan menyanyikan pujian ini. Kuasa salib-Mu, sampai setiap kita mengambil waktu untuk menguduskan setiap diri kita, melayakan. Minta Tuhan untuk melayakan, untuk kita mengambil bagian di atas perjamuan kudus. Sehingga hanya berkat di atas persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, saudara akan menikmatinya. Bukan sakit penyakit, bukan kutuk, bukan sesuatu hal yang lain daripada Tuhan. Tapi hanya berkat di atas persekutuan, dan engkau tetap menjadi saksi Kristus dimanapun engkau berada. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira. Saudara akan menerima roti dan anggur. Dan yang kuterima kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira. Pengampunan yang kuterima kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, Kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu pulih. One more, let's say, kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu pulihkanku. Saudara, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita telah ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur di atas persekutuan yang telah kita terima. Dan saya mengundang untuk Pendeta Feni akan memimpin di dalam doa ucapan syukur. Bapak, saat ini Tuhan kami mau sama-sama berterima kasih untuk kasih-Nya Tuhan yang begitu besar buat setiap kami Bapak. Untuk setiap pengorbanan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan untuk setiap hidup kami. Tuhan sudah mengambil tempat kami Tuhan. Kami yang tidak sempurna, kami yang penuh dengan kesalahan, kami yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan sudah menebus itu semua dan mendapatkan kami kembali. Tuhan, saat ini ketika kami juga sudah mendengarkan firman, kami sudah terima perjamuan kudus-Mu. Tuhan, ajar kami untuk benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang bisa menipu diri kami maupun menipu orang lain Tuhan. Kami mau sepenuhnya hidup lurus, benar di hadapan-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kalau ada sifat karakter hidup kami, kalau ada cerita-cerita hidup kami Tuhan yang pada saat ini kami masih genggam, yang masih saat ini masih mengikat kami Tuhan, kami mau sepenuhnya berserah sama Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya buat setiap kami. Kami mau sepenuhnya berserah sama Roh Kudus yang sepenuhnya bisa menuntun hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk melepaskan apa yang harus kami lepaskan. Ajar kami Tuhan untuk terus membentuk diri kami meskipun menyakitkan. Ajar kami untuk boleh sepenuhnya jujur di hadapan Tuhan. Jujur kepada diri kami sendiri, jujur kepada orang lain. Bapak, ini kami anak-anak-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan dan kasih setia Tuhan buat setiap kami. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika kami sudah menyaksikan bagaimana Tuhan memperlakukan hidup kami begitu baik, Tuhan ajar kami untuk boleh juga memperlakukan orang lain sama seperti bagaimana Tuhan memperlakukan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, sekali lagi Tuhan kami datang padamu. Tuhan, terus pakailah Tuhan setiap kehidupan kami semuanya. Kayaknya Tuhan, segala apapun yang dikerjakan oleh tangan anak-anak-Mu Tuhan akan dibuat Engkau berhasil. Keberadaan setiap mereka semuanya baik ada di dalam sebuah komunitas, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah jabatan, kantor Tuhan. Kami percaya Tuhan kami ada di sana bukan secara kebetulan. Namun Kau membawa kami Tuhan untuk terus boleh menjadi saksi-Mu dan menjadi alat-Mu ya Bapa. Supaya orang-orang di luar sana Tuhan dapat mengenal dan melihat Engkau dalam kehidupan setiap kami. Biar Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar itu adalah perkataan-perkataan yang membangun yang datangnya Tuhan dari kehidupan yang berbuah-buah oleh karena firman-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan Kamu sertai setiap Tuhan mereka yang sedang belajar. Engkau tutup bungkus mereka. Kirimkan Tuhan, curahkan hikmat-Mu Tuhan kepada setiap mereka. Untuk bisa menimba ilmu, menangkap Tuhan setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan Tuhan oleh para guru ya Bapa. Sehingga Tuhan akhirnya itu mempersiapkan mereka untuk masuk pada ladang yang akan Kau percayakan Tuhan. Berdoa buat setiap hubungan demi hubungannya Tuhan. Tuhan kuduskan hubungan-hubungan yang ada. Kedekatan mereka Tuhan bukan hanya kedekatan secara Tuhan gairah diri mereka ya Bapa. Namun kedekatan untuk supaya mereka Tuhan terus bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Kuduskan setiap hubungan demi hubungan supaya berkat-berkat-Mu Tuhan turun di atas setiap mereka Tuhan.
Dan kami juga bersama berobat keluarga demi keluarga. Biar tali kasih-Mu mengikat antara suami dan istri, orang tua dengan anak-anak dan anak-anak ya Tuhan. Engkau Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Lumbung-lumbung mereka tidak akan pernah kosong ya Tuhan. Engkau akan menyediakannya ya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami pergumulan Tuhan dan berat Tuhan, Kau berikan kelegaan kepada setiap mereka dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Ada Tuhan buat setiap mereka ya Bapa. Dan juga Tuhan kami bersama juga berdoa ya Tuhan. Buat siapapun Tuhan yang mungkin sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang mereka terus Tuhan mendoakan ya Bapa. Tuhan biar di masa-masa penantian mereka boleh mengenal karakter-Mu. Mereka boleh memiliki iman yang semakin kuat Tuhan. Mereka menyandarkan hidupnya kepada Engkau ya Bapa. Termasuk juga Tuhan dengan keadaan Tuhan juga yang ada Tuhan di ICF. Baik yang ada Tuhan di Poipet maupun juga Tuhan yang di Velocity di Phnom Penh. Tuhan keberadaan mereka satu persatu Engkau mengenalnya ya Tuhan. Engkau menuntun setiap mereka. Dalam hal-hal yang mungkin mereka tidak mudah untuk mereka hadapi ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, terang-Mu tidak akan pernah berhenti menuntun setiap mereka. Kekuatan-Mu senantiasa menjadi mantel jaket Tuhan buat setiap mereka. Untuk mereka boleh ada di tengah-tengah sebuah komunitas ya Tuhan. Bahkan Tuhan kegelapan tidak bisa membuat mereka sirna ya Bapa. Oleh karena Tuhan, tangan-Mu menuntun setiap mereka semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami musrahkan sepenuhnya Tuhan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja. Mari saudaraku, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kalinya. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan duduk, silakan bersatu sejenak. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya. You are the one, creation obeys when you speak. Dark turns to light, death comes to life. Jesus, when you breathe, and you are the one calming the wind and the waves. You'll make a way, your promise remains. Oh God, you never change. You were, you are, you always will be God alone, seated on the throne, King of all majesty. You reign in victory. You were, you are, you always will be God alone, seated on the throne. Jesus be glorified, forever lifted high.
All the glory is yours. All the glory is yours. Now and forevermore. All the glory is yours. All the glory is yours. All the glory is yours. Now and forevermore. All the glory is yours. Oh yes, it is, Lord. All the glory is yours. All the glory is yours. Now and forevermore. All the glory is yours. You were, you are, you always will.